Dalam pembelajaran di sekolah atau kegiatan di sekolah, tentunya kita memerlukan sebuah strategi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Dari arti strategi sendiri, yaitu strategi pembelajaran menurut Padilla 2012 mengemukakan tentang strategi dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan guru dan murid, termasuk di dalamnya menggunakan metode dan manfaat sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun strategi yang saya lakukan di sekolah saya dalam strategi pembelajaran yang menurut saya mungkin efektif dalam kegiatan pembelajaran di era saya, yaitu dengan menggunakan strategi belajar lewat cerita. Nah, dengan bercerita ini, pembelajaran bagi anak akan lebih mengasihkan, dan dengan bercerita akan memberikan pengalaman untuk anak mendengarkan. Dan bagi guru, dengan bercerita bisa menanamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai hal yang positif gitu, tergantung dari ceritanya itu sendiri. Misalkan penanaman tentang nilai agama, nilai moral gitu, seperti itu. Dan juga selanjutnya yaitu pembelajaran dengan menggambar gitu. Tentu saja menggambar tidak bisa dipisahkan dari dunia PAUD gitu ya. Dan karena dengan menggambar itu anak pertama bisa lebih mengenal tentang warna. Terus anak juga bisa mengekspresikan, bisa meluapkan kemampuannya dalam menggambar gitu. Dan akan lebih merasa lebih senang gitu ketika anak menggambar, mengasah kemampuannya, menstimulus kemampuannya. Contohnya misalkan dengan menggambar dengan menggambar gunung gitu ya, gunung ada pohon, gunung kan biasanya dengan warna biru tuh gunungnya, terus dengan pohon daunnya warna apa Bu, dia mungkin bertanya gitu ya. Jadi anak juga akan lebih aktif dalam bertanya ketika melihat pohon Bu warnanya apa, pohon itu warnanya misalkan hijau gitu, kalau batangnya apa Bu, anak-anak suka gitu, suka nanya warnanya warnanya coklat gitu kan, itu menambah pengetahuan bagi anak seperti itu. Ada lagi dengan menerapkan pembelajaran sambil bermain. Ya tentu saja karena dunia anak itu dunianya bermain gitu ya. Jadi ketika belajar dengan menggunakan metode belajar sambil bermain, anak akan tidak merasa bahwa dia sedang belajar gitu. Contohnya kita mengenalkan angka gitu ya. Kita mengenalkan angka tapi dengan media atau dengan alat bahan menggunakan dadu. Sebenarnya dadu angka di sana kan dadu itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ketika anak permainannya anak disuruh melempar gitu, melempar dadu, yang keluar itu di sana ada dadunya berapa gitu ya, yang bulutan dadunya itu ada berapa, misalkan 2. Nah di sana anak coba cari angka 2-nya gitu kan. Nah itu kan sebetulnya mereka sedang belajar tapi mereka berpikir bahwa itu adalah sedang bermain. Nah seperti itu. Terus dengan metode tanya jawab gitu. Dengan metode tanya jawab di dalam kelas itu akan terasa lebih hidup, dengan tidak berpusat pada guru saja. Jadi ada interaksi antara guru dengan murid. Ketika misalkan guru menanyakan, coba sebutkan apa saja nama buah-buahan, tentu saja anak akan berpikir, wah buah apa ya misalkan. Jadi menstimulus anak untuk berpikir dan mencari jawaban tentang pertanyaan dari si ibu guru, atau anak juga bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Kadang dengan dimulai dengan pertanyaan apa, anak kadang bisa curhat gitu. Jadi anak akan lebih antusias dalam pembelajaran tanya jawab. Itu akan memberikan gambaran-gambaran bagi anak, pengetahuan baru gitu bagi anak. Selanjutnya belajar dengan karya wisata. Dengan karya wisata anak akan merasa senang gitu. Contohnya ketika tema binatang, lalu kita langsung mengunjungi ke tempat kebun binatang. Nah di sana kan banyak sekali binatang-binatangnya, dan anak akan merasa senang dan antusias ketika melihat
binatang-binatang yang tadinya hanya dilihat lewat TV atau lewat handphone. Nah, ketika di dunia nyata mereka akan sangat antusias dan akan bertanya, "Ibu, ini hewan apa? Ini hewan apa?" Nah, itu adalah merupakan suatu pengetahuan yang baru yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya yaitu belajar dengan musik dan lagu. Tentu saja di PAUD itu musik dan lagu tidak bisa terpisahkan. Musik dan lagu itu tema lagu. Nah, dengan lagu itu anak akan merasa tidak sedang belajar juga gitu ya. Karena lagu itu ya mereka akan merasa bahwa sedang bernyanyi aja gitu. Contohnya kita mengenalkan tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu dengan lagu akan mudah diingat juga gitu ya. Contohnya misalkan rukun Islam itu lagunya, apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Dan selanjutnya gitu ya. Dan anak padahal itu kan sedang belajar, tapi anak merasa senang dan tidak akan merasa sedang belajar. Selain strategi, ada juga mode pembelajaran. Mode pembelajaran di RK yang saya mode pembelajaran itu ada mode pembelajaran klasikal, ada mode pembelajaran kelompok, ada mode pembelajaran sudut, mode pembelajaran area, balok, dan juga sempra. Nah, kalau di era saya menerapkan mode pembelajaran sudut, di mana mode pembelajaran sudut itu model yang memperhatikan minat anak dengan pengelolaan kelas berupa 2-5 sudut di dalam kelas sesuai dengan program yang direncanakan. Nah, sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut ketuhanan, sudut keluarga, sudut alam sekitar dan pengetahuan, sudut pembangunan, dan sudut kebudayaan. Poin pertama yaitu dengan praktek kehidupan praktis. Sudut praktek kehidupan praktis yaitu anak-anak dikenalkan dengan berbagai hal kegiatan dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih keterampilan dan kemandirian, seperti mengikat tali sepatu, menyimpan sepatu pada tempatnya, membawa tas sendiri gitu, terus ke toilet tanpa dibantu orang tua. Nah, itu adalah suatu hal yang saya fokuskan dalam kemandirian di era saya. Nah, yang kedua yaitu sudut kesadaran sensori. Sensori anak yang memang perlu dilatih gitu ya. Sensori itu dengan menggunakan 5 panca indera, itu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Nah, di sini misalkan contoh memberikan sensorik itu kepada anak itu, pembelajaran sensori itu saya menyiapkan seperti asam, garam, dan juga gula. Ketika anak disuruh untuk merasakan, mencicipi, kemudian anak ditanyakan apa itu rasanya, itu kan melatih dari sensori anak, dari lidahnya ataupun dari kulit peraba. Maka disiapkan di sana batu kerikil dan juga tisu. Maka anak disuruh meraba benda mana yang halus dan benda mana yang kasar. Nah, adapun dari sudut bahasa, anak mulai dikenalkan dalam pembelajaran secara verbal, yaitu mengembangkan kemampuan membaca, mengeja, tata bahasa, dan kemampuan menulis. Di sana dengan di kami daerah kami dengan menggunakan ada balok abjad gitu ya, ada balok abjad, ada balok huruf, dan juga ada poster. Dan ketika menggunakan abjad itu dengan metode bermain juga gitu. Contohnya misalkan ketika tema buah-buahan, dengan menggunakan gambar gitu, gambar apel misalkan, menunjuk kepada anak-anak ini buah apa gitu ya, mereka akan bilang buah apel, coba susun katanya gitu ya. Tapi di sana juga sudah dituliskan kata apelnya dan mereka menyusun kata apel. Yang selanjutnya yaitu sudut matematika. Ya, secara mendasar anak juga diajarkan pada pengenalan matematika gitu ya, dengan metode bermain juga gitu ya. Ketika mengenalkan angka 1, 2, dan 3, kita juga mempunyai balok angka gitu ya, balok angka. Nah, nanti si anak akan disuruh untuk menyusun, misalkan dari 1 sampai 5, coba susun
atau ketika misalkan dengan menggunakan dadu itu tadi juga, anak melempar dadunya ada berapa, misalkan ada 4 lalu ambil angka 4-nya, seperti itu. Nah, sekarang untuk selanjutnya yaitu budaya. Nah, untuk pengenalan di kami tentang budaya-budaya di Indonesia pada anak-anak RA di saya, yaitu dengan mengenalkan ada dengan musik ya, ada alat-alatnya, alat angklung yang dari Sunda gitu kan. Angklung dikenalkan sebagai alat tradisional dari Sunda, ataupun dengan mengenalkan tarian-tarian daerah dengan melalui video, mengenalkan bahasa-bahasa gitu. Nah, seperti itu mungkin model-model sudut-sudut yang saya terapkan di RA saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.